Jujur ya Bos, gue sebenarnya enek banget sama politik. Karena Sebelum bapak gue meninggal, itu bapak gue sempat ikut salah satu partai politik. Terus kemudian gue waktu itu SMA lihat bapak gue ada di konsultasi pemilihan ketua DPC di Surabaya, tapi salah satu partai lah gitu. Dan waktu di sana itu melibatkan yang apapun tokoh masyarakat kayak kiai besar gitu, terus kemudian ada pembaiatan ya, tiba-tiba terus kemudian yang dibaiat itu dengan mudahnya Mbak Lelo gitu. Ya sorry to say, bapak juga udah ngasih duit gitu. Tapi lu masih kayak gitu loh. Itu rasanya segini banget gitu. Makanya waktu itu gua ya agak dalam tanda kutip agak ada rasa traumanya sama politik yang seperti itu. lama kita nggak ketemu ya. Terakhir ketemu ya di Amerika. Disebutin tiba-tiba gaya bang. Disebutin ya gitu. Kita kontak-kontakan saling ngecek di Instagram. Ini Gus Ipin ada di New York nih. Terus kita kontak-kontakan ketemu di sana. Iya. Waktu itu acara apa, Mas Ipin? Waktu itu aku ada acara sama teman-teman WGDP sama Ivanka. Ya, itu kayak side eventnya apa namanya? Sidang tahunan PBB. Jadi ada ada yayasan namanya La Meridian lah. Itu yang invite kita jadi peserta. Jadi di situ banyak praktisi, banyak pakar yang ngomongin tentang gimana mengakhiri kemiskinan gitu ya, gimana peran perempuan itu sangat penting, dan waktu itu speaker utamanya Ivanka Trump. Nah, terus kita kemudian ada satu diskusi panel tersendiri dari 17 negara yang memang jadi ambasadornya itu, dan di Indonesia perwakilannya saya dan satu-satunya laki-laki bos. Makanya gue nyariin lu, cari temen bos. Ini di New York ngapain ya, ngapa-ngapain gitu, cewek-cewek semua kan. Wah, sungkan kita, ada lu lagi update ya, lagi di New York. Wah, asik nih. Tapi posisi waktu itu sampai ke sana itu ceritanya gimana? Sampai kepilih dan 17 negara yang diundang untuk hadir di event yang gede banget sebenarnya. Jadi kebetulan saya waktu jadi wakil bupati kan concernnya kan ke kemiskinan. Jadi kita ini kan ex officio tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Kemudian ada program gerakan tengok bawah kemiskinan. Terus kemudian kita sempat ada satu piloting sama USAID, yaitu program jadi pengusaha mandiri. Dan dirasa itu sukses. Kemudian karena kesuksesan itu kita dinominasikan oleh USAID ke White House. Memang ngomong kalau nggak janji kalau bisa diterima, karena memang diseleksi langsung sama White House gitu. Dan ternyata terpilih lah gitu. Itu sebenarnya program IVLP sih. IVLP itu International Visitor Leadership Program, dan memang itu kan program sejak tahun 1950, politik luar negerinya Amerika, gimana dia punya ide sharing idea sama semua orang di dunia. Nah, cuman IVLP yang ini itu didesain khusus untuk WGDP itu tadi, dan ada PR-nya bos. Jadi sampai sekarang itu kita masih punya grup, terus masih ditanya progresnya apa yang sudah lu advocate, apa yang udah lu lakuin gitu. Jadi teman gue di Malaysia itu ada yang bikin namanya Medcash. Medcash itu aplikasi crowdsourcing untuk para pengusaha perempuan B40 gitu ya. Kalau di tempat kita mendorong 5.000 pengusaha perempuan baru. Di Maroko mereka ngelakuin apa gitu. Jadi itu terpantau semua progresnya. Dan dianggap sebagai project yang bisa jadi acuan untuk tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain gitu. Sampai di titik lo kan jadi bupati ya sekarang ya. Tadi kan sebelumnya kan lo wakil bupati dan kemudian menjadi bupati karena Mas Emilnya ke Jawa Timur ya. Gubernur. Itu proses menjadi bupati itu lo bayangin nggak atau mimpi nggak? Jujur ya Mas, gue sebenarnya enek banget sama politik. Karena sebelum bapak gue meninggal, itu bapak gue sempat ikut salah satu partai politik. Terus kemudian gue waktu itu SMA lihat bapak gue ada di konsultasi pemilihan ketua DPC di Surabaya, tapi Nah, jadi bapak gue waktu itu konsultasi untuk jadi ketua DPC di Surabaya, salah satu partai lah gitu. Dan waktu di sana itu melibatkan yang apapun tokoh masyarakat kayak kiai besar gitu,
terus kemudian ada pembaiatan, ya tiba-tiba terus kemudian yang dibaiat itu dengan mudahnya Balelo gitu. Ya dan di situ gue gini banget ya, padahal dibaiat udah ada kiainya. Ya sorry to say, Bapak juga udah ngasih duit gitu. Tapi lu masih kayak gitu loh. Itu rasanya segini banget gitu. Makanya waktu itu gue ya agak dalam tanda kutip agak ada rasa traumanya sama politik yang seperti itu. Tapi kemudian masuk? Nah, kemudian masuk tuh sebenarnya bukan politik elektoralnya, tapi waktu itu lebih didorong sama sentimental. Waktu Bapak meninggal, Bapak pernah punya wasiat. Dulu Bapak dari Trenggalek ke Surabaya itu hidup susah karena kenapa kita ke Surabaya? Karena waktu itu Bapak nggak punya pekerjaan. Bapak jadi tukang beca, ibu lu jadi asisten rumah tangga gitu. Nah sekarang kita udah ngerintis usaha, udah ada rezeki, lebih beruntung dari yang lain. Suatu saat kita pulanglah ke Trenggalek gitu. Jadi waktu itu 17 tahun saya putuskan untuk ngelanjutin usaha keluarga yang dirintis nggak gampang. Dan waktu itu juga ibu juga butuh support ya, karena ibu nggak terlibat di dalam bisnis keluarga ini secara langsung, manajerial dan lain sebagainya. Jadi Ipin men-take over waktu itu, pengelolaan usaha. Apa usahanya Bapak dulu? Jadi ngawalinnya tuh dari jualan alat-alat rumah tangga. Apa misalnya? Jadi kayak alat rumah tangga? Panci, wajan gitu. Tapi kita spesifik pancinya yang multi purposes, jadi bisa buat panggang, rebus, ya. Jadi yang macam-macam lah, kita sebutnya serbaguna lah gitu. Nah itu terus kemudian waktu itu juga ada dinamika di mana supplier tuh lagi main-mainin harga gitu. Jadi akhirnya gue sama ibu bilang, ini kan kuliahku di manajemen operation management di UNER ya. Di UNER. Terus kemudian ini pas ini kalau kita bikin pabrik gitu. Jadi akhirnya ke Trenggalek itu bikin home industry-nya itu sebenarnya. Jadi balik dari Surabaya kembali ke Trenggalek. Ya, tapi kan nggak langsung menjadi wakil bupati, ada transisi di mana kamu sendiri ada band juga kan? Itu di era di mana itu? Kalau lihat perjalanan hidupmu kan kayaknya ajaib banget nih. Anak yang SMA, SMP mungkin agak dugal gitu ya. Terus melihat realita politik agak enek gitu ya. Terus main musik juga. Lalu tiba-tiba kok balik lagi ke politik sih? Jadi musik tuh seakan puncak keegoisan saya. Karena waktu Bapak meninggal 17 tahun, harus ngurusin pekerjaan, ya harus kuliah. Rasanya kok aku nggak punya waktu untuk me time gitu ya. Jadi akhirnya ya aku ngelakuin apa yang gue senengin deh gitu. Ngeband kabur gitu ya sampai ke Jakarta ya kayak retreat lah gitu. Ya kita menyepi untuk merasakan ya kehidupan yang nggak ngurusin orang lah gitu. Ya waktu itu ngeband di Jakarta, terus ketemu sama Pai gitu ya. Udah tahu kan kalau ketemu sama Pai kan ide-idenya kan keluar. Aja gitu. Ya udah sambil waktu itu rilis single, kemudian waktu itu masih musiknya TV acara musik pagi-pagi tuh. Apa yang gini gitu. Iya tuh. Jadi ya masih ikut 1, 2, terus sempat keliling-keliling. Ya itu. Jadi di masa-masa menyepi itu sampai pada satu ketika bapak gue yang udah meninggal tuh datang di mimpi dan itu menyadarkan semua, terus gue akhirnya harus pulang lah. Kembali. Apa yang membuatmu merasa bahwa bapak itu yang mengingatkan? Karena di mimpi itu kayak ada di satu kayak pengadilan gitu bos. Terus kayak aku ngerasa bersalah. Kenapa aku se-selfish ini gitu. Dan ketika gue balik memang keadaan di rumah, ibu sama adik emang lagi ada masalah lah. Meskipun gitu. Usaha udah jalan? Usaha jalan gitu, tapi kan namanya usaha, family business itu kan gak gampang ya. Jadi mungkin aku sama adik-adik fair, tapi kan bapak punya saudara-saudara. Terus kemudian bapak punya orang-orang yang dulu mendukung bapak, tapi kemudian melihat gue itu kayak gak yakin, melihat ibu kayak gak yakin gitu. Jadi ya kayak lu kalau lihat film-film kedinastian gitu kan, setiap kali kaisarnya meninggal gitu kan selalu ada aja ada sesuatu yang nggak baik-baik aja. Dan itu terus kemudian gue harus nunjukin kalau gue involve gitu. Dan waktu itu ya gue tantang ya, kalau kayak kita main bola lah, kalau kalian nggak yakin bisa menang di pertandingan ini sama gue, ya udah gue pilih tim yang lain aja, silakan kalau yang mau keluar ya keluar gitu. Nah tapi saat itu juga gue mulai memikirkan transformasi perusahaan gitu. Jadi kapasitas keluarga dengan
dengan gaya pendekatan keluarga ansih itu juga nggak bakal bagus buat manajemen. Akhirnya gue mulai hire profesional. Jadi ya, jadi biar seimbang balance antara knowledge sama emotional bonding yang dibangun di perusahaan ini gitu. Sehingga gue akhirnya cabutin orang-orang dari beberapa pengusaha bankir lah, manajer di salah satu big company ya. Untuk kemudian mulai dari itu kita bikin manajemen pusat. Itu belum kepikir soal politik? Gua nggak kepikir lu. Terus gue setelah settle di pusat di Surabaya, gue akhirnya kan jaringan distribusi waktu itu bapak meninggal tuh baru ada cabang atau kantor atau sales point itu sekitar 15 sekitar 15-an lah di 15 kota. Nah, terus ketika gua, ibu, adik-adik masuk tuh bisa sampai 35 gitu. Jadi memang cukup growth gitu. Terus akhirnya kebutuhan barang kita butuh banyak, terus kita putusin kita bikin lini produksi sendiri di Trenggalek. Karena panggilan atau wasiat bapak itu tadi, gue pulang ke Trenggalek gitu. Terus sentuhan kemudian maju ke politik waktu itu kan heboh sih karena satu, lo paling muda tuh ketika terpilih ya. Menjadi wakil bupati usia 25 tahun, 10 bulan, 10 hari. Bener banget itu. Karena ada catatan murinya itu. Gue baca juga dan ada berita juga di kompas.com. Iki sopo arek iki senom banget 25 tahun lo jadi wakil bupati. Itu dari lo usaha sadar bahwa selfish itu nggak benar dan lo harus balik ke Trenggalek, lalu kemudian ketemu politik tuh gimana? Padahal lo sendiri benci sama politik. Jadi waktu itu satu panggilan hatinya waktu kita bikin pabrik satu, banyak lamaran pekerjaan, ada kepala desa datang, Pak ini saya ada tanah. Orang saya banyak yang nganggur, kok dibeli dibuat pabrik. Oh sampai segitu? Iya, akhirnya gue bikin pabrik dan itu pertama kali kesadaran gue, HRD lu nggak boleh nge-hire orang. Yang hire harus kepala desa, lu cuma nyeleksi. Karena gue pengen pabrik ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Akhirnya udah ada 2 pabrik, itu lamaran pekerjaan masih banyak. Gue kan juga secara cash flow kan ngap juga bos. Wah masa nyediain lapangan pekerjaan segini banget ya, susahnya lapangan pekerjaan. Ternyata yang gue lihat bukan karena lapangan pekerjaannya, sebenarnya mereka ini multi job sebenarnya, karena mereka petani di sambil sela-sela nunggu hasil panen, mereka harus cari tambahan penghasilan gitu. Nah terus akhirnya gue juga ada kesadaran, berarti petani ini nggak cukup untuk dari pertanian. Berarti ada yang harus dibenahin apa ya? Untuk support sistemnya. Ya terus waktu itu gue jalan-jalan juga lihat saudara gue cari pupuk susah. Terus kemudian biaya untuk bertani itu mahal karena air nggak semuanya irigasi bagus, ada yang pakai diesel segala macam. Akhirnya waktu itu gue sama teman-teman kenapa nggak organik aja ya? Kalau organik kan biayanya murah, dijualnya bisa lebih mahal. Ya akhirnya sesimpel pikiran itu, ya udah deh sosialisasi pupuk organik. Jadi gue izin sama ibu sama keluarga di rapat komisaris gitu. Ini CSR-nya ditaruh di Trenggalek semua ya gitu. Buat sekolah tani berangkat gitu. Dari CSR. Iya CSR. Jadi buat sekolah tani gitu. Akhirnya kita bikin sekolah tani itu. Keliling lah. Nah, kebetulan ada salah satu saudara paman yang maju jadi anggota DPR kabupaten, ketemu di situ juga. Jadi paman gua ajak waktu gua sekolah tani, kalau ada sumbangan ke pondok petani, kemana gua undang paman. Ini paman gua mau maju nih gitu. Tapi gua yang ngomong gitu. Nah ternyata nggak tahu tiba-tiba waktu setelah pilihan DPR waktu itu terus ada pilpres Pak Jokowi Pak Prabowo yang 2014. Yang pertama tuh. Terus, nah itu juga lucu. Gua bertemu sama Pak Mahfud MD di salah satu kegiatan kampanye. Iya Pak Mahfud MD kesini. Jadi gue dampingin Pak Mahfud MD naik helikopter dari Surabaya. Waktu itu masih Prabowo kan Pak Mahfud MD? Iya masih Prabowo gitu. Jadi saya kagumnya sama Pak Mahfud MD-nya gitu karena garis mungkin Gus Durian ya. Kayak gitu. Jadi Pak Mahfud MD naik helikopter dari Surabaya ke Trenggalek buat kampanye. Terus saya sampai ke Sampang, waktu itu ke Madura juga. Lah Pak Mahfud MD waktu itu ngomong, sudah Mas Nur semangat terus buat masyarakat. Itu pesan itu ya gue manggilnya ingat. Mas Nur? Iya manggilnya Mas Nur. Untung nggak Gus Nur yang Oke. Pak Mahfud bilang itu? Pak Mahfud juga bilang itu. Itu jadi, lo usia berapa? 23, 24? Oh masih kalau 2000 Pilpres 2014 kan ya? Berarti ya sekitar 24. Iya 24. Nah nggak lama setelah itu ternyata baru tahu juga gue kalau di sini ada pilkada gitu loh.
Tadi nggak kepikiran. Nggak kepikiran bos, jadwal pilkada kapan juga nggak tahu. Dan gue kan KTP masih Surabaya bos. Jadi officially kan gue kesini cuma buat kerja aja, usaha. Terus agak ketahan lama di sini karena memang harus ada yang disettlein usaha ini. Terus sama saudara maju itu ya kita bantu-bantu lah. Lebih jauh. Ya karena dulu ya ini kalau cerita keluarganya ya sambil rekonsiliasi keluarga karena pasca bapak meninggal saudara-saudara itu keluar dari perusahaan untuk bikin perusahaan sendiri-sendiri. Jadi ini kayak juga semacam silaturahmi lagi gitu. Dan kumpul lagi. Jadi kumpul lagi, baik lagi gitu. Ketika bapak paman tadi ya. Nyalon jadi dan kemudian ada pesan dari Pak Mahfud ke Pak Mas Nur tadi. Iya, Mas Nur tetap di sini. Lalu tahu bahwa ini ada pilkada terus kemudian muncul ada bayangan mau maju dan ya waktu itu banyak kan sudah mulai ada teman-teman yang Mas ini masyarakat senang sama program pertaniannya. Terus akhirnya saya ketemu sama kelompok-kelompok muda. Ada yang ngomong waktu itu, Mas ini nelayan lagi nggak musim ikan. Terus apa nih? Bikin event yuk Mas gitu. Ini eventnya pariwisata biar kalau nggak dapat penghasilan dari perikanannya, dapat penghasilan dari pariwisatanya. Ya udah terus apa nih yang jadi ikonik? Kalau di laut kan kalau festival mancing apa kan udah biasa. Nah ini nelayan-nelayan sini itu kan biasanya bikin kapal sendiri. Nah ini cuman kita bikinnya kapalnya miniatur, terus dikasih remote control. Nah terus dilombain di laut. Nah itu jadi festival yang keren kan. Jadi kalau biasanya kita RC kan mobil-mobilan ini kapal. Dan menghidupkan ekonomi. Ya dan gue waktu itu terus ya udahlah ikut kepanitiaan jadi wakil ketua. Tapi diminta sambutan. Nah terus gue juga mikir gimana ini biar acaranya nge-hype gitu. Ya harus ada bintang tamu. Bintang tamu kalau mahal-mahal ya susah juga. Terus siapa nih yang murah? Yang ada kaitannya sama Trenggalek aja. Siapa? Arumi. Loh apa kaitannya sama Trenggalek? Suaminya orang Trenggalek, keturunan Trenggalek gitu si Mas Emil gitu. Akhirnya kita undang lah itu. Mas Emil. Mas Emil. Iya ketemu di event itu bulan Februari tahun 2015. Bulan Februari pilkadanya 2015. Oh, tahun yang sama. Tahun yang sama. Jadi gue ketemu Februari, pilkadanya pendaftarannya bulan-bulan Mei, Juni pendaftarannya. Nah, ketemu di situ pertama kali. Nah, waktu Mas Emil datang, itu banyak partai yang ngucapin selamat datang calon Bupati Trenggalek. Gue nggak ngerti juga kalau dia ternyata udah niat gitu loh. Nah, ya akhirnya ketemu di situ pertama, kita tukar kontak, terus kemudian Mas Emil waktu datang lagi ke Trenggalek, kita ketemuan lagi di salah satu kafe di sini. Terus aku bilang Mas Emil, Mas kamu kan punya opsi untuk milih wakil siapapun itulah. Ya dilihat survei aja. Kalau survei gua memang baik bisa bantu lu ya kenapa enggak gitu. Kalau surveinya ngomong nggak baik, ya ngapain lu maksain ngambil gua gitu. Masih banyak birokrat yang senior lah apa. Ya udah jadi kita jalan sendiri-sendiri. Akhirnya gerakan-gerakan yang gua awalin dulu jadi mengerucut untuk bener-bener kampanye gitu. Tapi seakan-akan waktu itu gue kayak mau ngelawan Emil gitu ya kayak itu karena Mas Emil kampanye sendiri, gue juga kampanye sendiri. Untuk mencari wakil ya. Jadi kampanye sendiri. Sampai akhirnya ngelihat pergerakan itu partai-partai kemudian bertemu. Ini anak-anak muda nih kalau bisa jangan bertarung nih gitu. Dikumpulin aja gitu. Jadi akhirnya kita kumpul di situ. Nah, terus yang menarik lagi waktu itu saya bagi tugas sama Mas Emil karena kalau di Trenggalek sepakat satu bupati satu wakil. Terus kemudian kita sepakat untuk bagi tugas ngerayu partai-partai ini untuk bisa gabung. Akhirnya waktu itu 7 partai bisa gabung sama koalisi kita. Ya, jadi ceritanya gitu akhirnya masuknya. Dan terbukti kan 70-an% suara. 76 bahkan ya. Detail banget dan itu menjadi bukti bahwa melawan wakil bupati petahana. Dan itu terbukti. Gue masih bingung bagaimana rekonsiliasi lo terhadap politik yang lo benci lalu kemudian lo masuk dan bagaimana adaptasi untuk mendapatkan perasaan ya udah politik mungkin bencekno atau nyebelin tapi ya harus digulati. Ya itu tadi waktu gue ngerasa banyak orang yang lamar pekerjaan, gue nggak bisa akomodir gitu. Gue bayangin gimana caranya bantu orang lebih banyak, lebih luas gitu. Dan ya dan gue ngerti waktu bikin sekolah tani gitu kan ternyata banyak keluhan, banyak kayak gini. Seandainya gue punya kewenangan lebih luas gitu kan lewat dinas, lewat apa apakah bisa
ya waktu itu kan penasarannya gue pasti bisa lebih baik gitu ngaturnya daripada ini. Ya biasalah idealismenya anak muda. Okay. Dan waktu itu gue juga mikir gini, bapak gue meninggal umur 41 tahun. Nah, jadi meskipun gue ngerasa waktu itu too young to begin gitu ya, apakah aku ini masih terlalu muda apa enggak? Ya mungkin usia gue muda tapi umur nggak ada yang tahu bos gitu. Jadi ya selama ada kesempatan ya udah kita manfaatin lah sebagai bentuk ya syukur kita dari waktu ya. Terus ya kemudian juga dalam tanda kutip ya semoga bisa menjadi penghapus dosaku waktu gue menyanyiakan waktu ngeband itu ya. Mungkin nggak sia-sia sih. Akhirnya kan gue kalau ngeband kan yang ngomong di panggung jadi nggak canggung gitu, jadi ketemu orang nggak canggung ya. Terus sama teman-teman media ya sempat kenal waktu itu yang di entertainment gitu, jadi mempermudahkan juga waktu ada event, ada campaign gitu, kita ada teman-teman media yang juga apa namanya ya kita tahu lah gitu dunia entertain. Hal-hal yang tadinya membuat lo benci ke politik tertemukan nggak ketika jadi wabah? Ternyata gini. Yang penting lu di depan punya standar lu sendiri. Contoh, gue nggak mau sama sistem politik yang kayak begitu. Dan ini cara kita dan kita punya alasan. Contoh ya kayak kalau isu-isu di luar kan gitu kan terkait kayak masalah mahar dan segala macam gitu. Itu hilang semua. Gue sama apa namanya sama Mas Emil waktu itu, Mas kita mau pilih jalan yang mana nih? Kalau kita ngomongnya ya udah kalau memang mau isunya perubahan di Trenggalek, ya opsi perubahannya ini. Dan kalau ditanya mampunya kita ya kita biaya politiknya kita urunan. Tapi kalau untuk yang lain-lain kita nggak punya. Jadi kita strict di situ. Jadi ikut apa enggak gitu. Itu bagian yang membencikan hilang. Iya, bagian yang membencikan hilang karena yang dibenci di politik nggak akan dilakukan lagi. Dan itu kan yang dulu bapak gua kan udah setor duit lah untuk itu ya. Itu udah dibayat sama kiai besar. Dan salah satu kiai ini sekarang jadi salah satu tokoh nasional di pusat bos di Jakarta gitu. Ini kiai besar ini dari Surabaya gitu. Terus kemudian apa namanya sehingga sampai sekarang pun kayak gua pilkada yang ini sama sekali bos nggak ada yang namanya mahar itu. Jadi yang ada cuman lu punya apa namanya punya modal ya ada kan untuk operasional buat saksi dan segala macam. Ya udah itu dibuat jaminan gitu. Dibuat jaminan nanti terus dikembaliin lagi untuk operasional. Dan itu dilaporkan semua ke KPU dan dilaporkan semua ke KPK kan biaya kampanye itu. Nah itu jadi serunya di situ karena kita bikin standar di awal gitu. Apa yang gue benci gue nggak mau ngelakuin nih. Makanya waktu kita pertama ketemu gue ingat di KBFP itu ya. Gue ngomong di situ sesuatu yang mungkin memanggil kebencian. Waktu itu gue bilang gue paling benci sama politisi. Kalau gue ketemu politisi gue kasih angka paling 3. Ingat kan? Iya gue ingat. Kenapa? Dan gue ngefans sama lu gara-gara lu ngomong gitu. Orang ini ngomongin gue nih gitu. Terus awas lu ya gitu. Itu kerasa karena gue mewakili nggak hanya diri gue ngerasa bahwa publik juga nggak terlalu punya simpati atau punya respect kepada partai politik karena yang kita hadapi kan hari-hari pengalaman kayak terakhir orang yang kita puja-puja atau yang kita anggap baik ya di Sulawesi Selatan misalnya tiba-tiba kena KPK atau di Kementerian Sosial yang baru saja rame itu kan. Itu kan bagian yang memunculkan lagi kebencian. Lo memungkinkan untuk meminimalisir itu atau menghilangkan itu gimana? Support system ya. Karena tentu kita waktu masuk itu kita udah berada di culture yang mungkin nggak suportif terhadap itu. Makanya dari awal kita harus set up garis gitu. Contoh gini, kita nggak memunafikan bahwa ada swasta yang datang, ada swasta yang mendapatkan pekerjaan lebih banyak dari yang lain karena mungkin di mekanisme lelang dan segala macam. Tapi bagaimana caranya itu biar nggak jadi gratifikasi, tapi tetap bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena gue sendiri juga ngerasa kalau si swasta ini dapat pekerjaan dari APBN, APBD, habis itu untungnya dia makan sendiri juga nggak fair. Karena lu dapat untung, dapat kerjaan dari duit rakyat, harusnya kembaliin ke rakyat dong. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita revitalisasi perannya Forum CSR, kita revitalisasi perannya Badan Amil Zakat gitu. Jadi yang penting gua nggak janjiin lu pekerjaan,
Tapi kalau lu dapat pekerjaan, kembalikan lu kerjain lagi yang bagus. Kalau lu nggak bagus, BPK gua turunin dengan tujuan tertentu gitu ya. Kita minta tolong, inspektorat kita turunin. Nah, tapi kalau sudah kerjaannya bagus, lu dapat untung, dibagilah untungnya sama rakyat. Nggak usah dikasih sebagai gratifikasi. Ya insya Allah saya cukup dan Allah bakal ngasih rezeki dari tempat lain. Tetapi kalau untuk masyarakat kan nggak mungkin duit pribadi gua bisa cukup untuk bantu masyarakat gitu. APBD aja nggak cukup gitu. Tapi kalau ada peran swasta, ada public-private dialog gitu ya, yang konstitusional gitu ya, dipertanggungjawabkan, ya udah kan nggak salah lu sebagai swasta zakat, lu sebagai swasta kemudian ada CSR dan itu semua masuknya ya secara konstitusional kayak CSR gitu. Kita nggak pernah terima duit. Jadi gue butuhnya apa? Kafe kontainer gitu. Ya udah lu bikin kafe kontainer terus nanti serah terima barang ke pemerintah kabupaten catat itu aset baru kita rawat gitu. Nggak dapat manfaat pribadi dari itu. Ya manfaat pribadinya gue dilihat orang bagus gitu aja kan. Itu yang lebih penting kan gitu. Doanya orang-orang yang merasa terbantu gitu. Dan kayak Basnas, dulu gue pertama kali masuk wakil bupati itu sebulan cuman ada duit 11 juta, bos. Jadi kalau setahun mungkin ya sekitar 130-an lah, 130-an juta. Sekarang setahun minimal 4 miliar, bos. Dan itu akhirnya kita bisa ngasih BPJS ke orang-orang yang belum pernah dapat BPJS. Jadi Basnas mengcover dia selama setahun ini, nanti tahun depan karena baru ketahuan kan data miskinnya kita masukin ke APBD gitu. Jadi Basnas nanti cover yang lain gitu. Jadi harapannya nggak ada lagi orang miskin kesusahan untuk berobat lah dan segala macam. Karena sistem yang support sistem itu tadi. Jadi gerakan tengok bawah tuh sebenarnya cuma 3 platform. Sedekah informasi, sedekah partisipasi, sedekah rizki. Udah kita dorong itu. Dan kita bikin satu kantor khusus kayak pos pelayanan orang miskin. Karena kalau perizinan kan orang punya duit mau bikin usaha ada kantor perizinan terpadu, pelayanan terpadu. Lah orang miskin mau dapat bantuan nggak ada kantornya, bos. Makanya waktu itu kantor wakil bupati, aku dibangunin kantor wakil bupati, gue bilang gue nggak nempatin deh buat pelayanan orang miskin aja. Support system itu cukup mampu mencegah lo sebagai orang yang berkuasa untuk tidak terganggu so far efektif. Dan ada hal lain nggak yang membuat jaga, karena kan masih muda dan punya harapan untuk di jenjang politiknya lebih jauh dan itu kan harus dirawat tuh. Ya, jadi satu itu, terus kemudian kedua juga waktu itu kebangun kesadaran waktu meledak booming beritanya wakil bupati rekor muri termuda gitu kan. Gue juga nggak ngerti gitu kan kalau itu dapat rekor muri, karena waktu daftar itu gue baru 25 tahun 2 bulan gitu. Jadi baru balik lah sebagai calon kepala daerah. Nah, setelah ke media-media begitu ya gue ngerasa semua mata kemudian memandang ke sini kan gitu. Jadi ya harus jaga. Tapi yang paling mendasar itu sebenarnya waktu gue pamit, ibu pernah ngasih pesan gitu. Pamit untuk ke politik? Iya, waktu pamit ke politik. Ibu bilang, kamu aku izinin, tapi tolong jangan pernah makan duit rakyat. Kalau kamu makan duit rakyat dengan segala cara apapun itu ya, aku nggak bakal ngakuin kamu anak dunia akhirat gitu. Dengan bahasa Jawa, aku rabakal yang ngakoni awakmu anak dunia akhirat. Gitu. Dan itu bagi saya ya telak kan, bos. Ridho ibu di dunia dan akhirat itu kan ya pintu masuk untuk semua, itu pintu masuk keberkahan semua gitu. Jadi dari situ kita coba jaga. Dan alhamdulillahnya juga istriku itu benar-benar independent woman gitu. Jadi dari awal aku ketemu dia memang dia struggling kerja dulu di presenters ya, modeling, dan waktu pun dia jadi ibu-ibu PKK, aku bilang lu pinjem duit deh. Jadi dia pinjem duit tuh di salah satu bank gitu. Kan lu ngomongin pengusaha perempuan, masa kamu nggak punya usaha? Akhirnya dia karena dia suka masak, dia bikin bakery gitu. Sampai kayak begitu, duitnya pinjem gitu. Bisa dilihat itu, bisa dicek gua punya pinjaman berapa ini. Jadi dua ya, satu support system menjaga, yang kedua dari ibu sendiri punya pesan dari yang keluarga. Kayak lu mendarah daging bahwa itu harus dilakukan. Yang ketiga istri. Ya, kita istri dan publik ya, karena mengawasi itu perasaan diawasi banyak orang itu. Lu perasaan diawasi senang atau malah mengkhawatirkan? Kalau gue ada salah satu kiai yang bilang gini,
pesanku cuma satu Mas, kalau dipuji bilang astagfirullah gitu ya, kalaupun dicaci alhamdulillah udah. Jadi maksudnya pujian, cacian nggak boleh ada yang menyusahkan kamu dan juga membesarkan kepala kamu. Jadi udah lakuin apa yang harusnya lu lakuin, yuk yakinin lu itu bener menurut segala kaidah gitu ya. Ya sudah, berdiri aja di situ. Jadi ketika dipandang itu ya satu bukan beban tapi tanggung jawab aja gitu. Ya, kalau dipuji merasa ya biasa, kalau dicaci juga nggak usah sakit hati, down gitu. Banget ya. Artinya itu mengandaikan lo punya prinsip yang teguh kan? Iya, nggak mudah goyah. Diharapkan begitu. Ya gue nggak ngomong orang itu punya punya keteguhan sekeras itu ya. Kalaupun gue nangis, mungkin di kamar sedih dan segala macam, ya kan nggak mungkin gue lihat-liatin di publik kayak begitu. Dan kalaupun kita rapuh kan juga nggak bagus juga kan dilihat sama orang, dan orang nggak peduli gitu, lu nangis sekarang apa, lu orang taunya pengennya lu kerja bagus gitu. Nah tapi setidaknya pesan itu yang kemudian ya meneguhkan saya bahwa ya nggak tambah mulia kalau dipuji, juga nggak tambah hina kalau dicaci menurut aku. Itu jadi ya sudah, itu yang buat kita tegar. Proses kemudian kan lo bertahap nih, dari Wabub menjadi yang rekor murid termuda gitu ya, terus kemudian menjadi pejabat karena Mas Emil pindah. Nah sekarang nih pilkada yang kemarin pandemi kan lo terbukti terpilih lagi. Ini sesuatu yang baru lagi kan, lo mengawali langkah dari nol lagi jadi bupati. Ada yang berubah nggak atau ada kesadaran baru nggak soal? Satu, saya sangat bersyukur gitu ya ada di politik dan kemudian mengawalinya di Trenggalek dengan orang-orang yang aku bilang baik hati banget. Trenggalek. Jujur pilkada yang ini sama sekali nggak ada vote buying yang gua keluarin gitu. Ini jujur nih. Dan aku masih bisa dapat 68% dari survei yang sebenarnya angkanya di 75 sampai 80. Ya memang ada orang yang berpindah pilihan karena bukan strong voter, karena dapat vote buying dari sebelah. Dari sebelah itu macam-macam ya. Ini kalau kita buka-bukaan kan banyak orang yang berjudi untuk ini desa ini menang siapa, itu kan antar mereka sendiri terus kemudian ngasih. Nah, tapi dengan dirusak beberapa, ya itu ada beberapa pemain politik lah di setiap event yang kayak begitu, kita masih bisa mempertahankan suara di 68% itu ya satu hal yang menurut aku sangat aku syukuri dan aku terharu. Dan juga menjadi satu tanggung jawab yang gak gampang karena orang dengan ikhlas masih mau milih di masa pandemi, partisipasi politiknya bertambah di Trenggalek gitu. Bayangin, pandemi, partisipasi politik bertambah, nggak pakai duit lagi, dan ini satu-satunya memecahkan mitos. Nggak pernah ada wakil bupati bisa jadi bupati, dan nggak ada bupati yang kepilih lagi untuk periode selanjutnya. Jadi baru pertama kali ini wakil bupati jadi bupati, dan bupati lagi kepilih lagi. Apa yang membuat mitos itu pecah? Menurut pikiran atau pandangan? Orang mungkin yang bisa nilai ya. Tapi kalau aku sih, aku selalu membuka ruang dialog meskipun berat ya, karena jadwal, karena kondisi rapat dan segala macam. Tapi aku mesti meluangkan waktu bisa berbicara dengan mereka tanpa sekat. Contoh, sebelum pandemi setiap hari Jumat gue buka yang namanya Sonjo Pendopo. Jadi setelah Jumatan, pendopo kita buka buat siapapun, nggak perlu janjian sama bupati, lu bisa ketemu bupati, lu bisa ngobrol apapun yang lu mau gitu. Itu satu. Terus kemudian aku nyempetin nginep di rumah warga. Kayak live in gitu? Iya, jadi live in di rumah warga. Itu per apa? Per bulan? Biasanya per minggu kalau dulu. Sebelum pandemi ya gitu ya, per minggu. Dan itu gua cari rumah warga yang paling miskin. Kenapa? Karena ternyata banyak bantuan pemerintah ini ditolak, Pak. Dia nggak mau dibedah rumah, padahal miskin. Kenapa? Katanya, pun toh Pak, kula niki pun sepuh ngeten mawon, alhamdulillah. Lah kalau dikasih bantuan pemerintah, bantuannya cuma material, terus nanti tukangnya siapa Pak? Saya nggak bisa ngasih makan, malah saya nggak bisa. Ya? Iya, jadi beban. Nah akhirnya saya nginep, Mbah kerso nggih,
rumahnya dibedah gitu. Jadi saya yang ngizinkan. Terus kalau saya nginep kan otomatis kepala desa, kalau tokoh masyarakat datang, gua pesenin. Tolong ya ini kalau gua udah ada materialnya, lu kerja bakti mau nggak? Oh iya Pak, siap gitu. Terus kalau bedah rumah jangan kayak dulu-dulu, bedah rumah cuma dibedah doang, tapi MCK-nya nggak ada. Jadi akhirnya duit pemerintah udah keluar miliaran, tapi indikator kemiskinannya nggak bergerak gitu, karena nggak holistik. Ya? Jadi yang bedah rumah sekaligus bikin MCK-nya, sekaligus mikirin air bersihnya. Gitu. Dan ya itu yang kemudian orang kok enek gitu, bupati gelem nginep di sini. Dan itu benar-benar yang tanahnya kadang-kadang belum di ya? Pengerasan jadi masih benar-benar tanah, rumah lantai masih, tanah. Iya. Jadi gua cuman pakai sleeping bag gitu aja. Apa yang buat lo mau melakukan itu? Gua keingetan waktu kecil juga kayak gitu, Bos. Susah seperti itu. Jadi rumah gua itu perbatasan sama kalinya di Surabaya, kalinya hitam. Di mana persisnya? Di Bendul Merisi. Bendul Merisi. Ya, kalinya hitam, terus setiap tahun selalu banjir. Jadi ya kalau ngomong masalah kemiskinan memang ada sentimental tersendiri karena ya gue dulu pernah jadi inferior, sepatu nggak kuat beli, seragam juga yang teman-teman lain seragamnya baru, seragam gue udah kuning kayak gitu. Itu yang membuat lu nggak merasa ada jarak dan ya, kemudian masuk. Dan itu juga menjadi satu support system aku untuk masa aku tega sih masyarakat kayak begini terus. Mungkin dalam tanda kutip penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan gitu dan nggak dikembalikan untuk mereka untuk kesenangan pribadi gitu. Jadi kayak ada ngerimnya, pengingatnya juga. Ya meskipun meskipun kalau kita ngomong gaya hidup ya tetaplah kita pasti milihnya ya yang layak ketika gue berhadapan sama orang yang mewakili kabupaten gitu kan, tapi setidaknya tidak terdorong untuk yang bermewah-mewahan. Oke. Karena punya pengalaman yang dari bawah sekali. Satu pengalaman, kedua juga empati. Gitu. Yang kemarin kerasa banget sih, malam-malam kita ketemu di kantor bupati, lo ngobrol sama kepala desa itu kayak sama mbah sendiri atau pak ade sendiri. Ya mbah. Naturalita atau kewajaran lo itu kan nggak dibuat-buat ya, dan itu gimana bisa menjadi cara lo memimpin di sini? Nggak tahu bos ya, jadi diri sendiri aja gitu. Jadi yang penting gua nggak ngerasa gua pejabat gitu aja. Itu yang kemarin sarungan, pakai peci, pakai kaos dan pakai jaket. Gua jadi berkaca-kaca matanya. yang nyamannya gitu gimana? Mau pakai baju yang mewah gimana? Ya sih gitu. Ya udah ya sarungan aja, ketemu sama lu ya kaosan gitu. Itu kalau bukan karena lu yang dari Jakarta, mungkin kemarin gua nggak pakai jaket gitu. Karena ngormatin lu aja gua pakai jaket. Dan komunikasi dengan kepala desa itu menjadi lebih cair ya. Penting. Dan itu bisa jadi pembuka untuk mereka lebih terbuka. Iya, karena desa kan sekarang ada undang-undang desa, mereka direkognisi. Mereka punya kewenangan juga, mereka punya anggaran juga dan perlu kedekatan seperti itu karena kita nggak bisa daerah kayak di Jakarta itu kan wali kota, lurah itu kan semuanya dipilih sama gubernur gitu. Jadi garis komandonya jelas. Kalau ini garis komandonya bisa garis lurus atau putus-putus atau nggak ada garisnya kalau nggak cocok kan gitu. Karena mereka juga dipilih langsung sama rakyat gitu. Meskipun kalau kita sadari ya sebenarnya republik ini ya presiden yang kemudian mendistribusi kewenangan ke gubernur, bupati sampai kepala desa karena kita negara kesatuan. Tapi ya komunikasi itu perlu dibangun. Jadi gue seneng. Jadi biasanya setiap tahun kita kumpul sama kepala desa di setiap periode gitu ya. Jadi yang berprestasi biasanya gue inepin. Karena kalau gue nginep, mereka akhirnya bisa usul kan. Usul ini, usul itu, terus gue bawa ke dinas nih beresin gitu. Itu jadi satu hadiah lah. Jadi kalau gue datang itu kadang-kadang juga jadi satu hadiah untuk desa itu. Meskipun ya ada yang bisa ditanggulangin cepat, ada yang butuh waktu. Terus kayak kemarin yang lu datang, sorry lu nungguin gitu ya, karena gue masih ngobrol sama kepala desa itu, gue titip isu stunting, terus untuk angka kematian ibu tolong ditekan.
Ya bercanda-bercanda sama kepala desa. Mbak Lurah bilang ke semua warga desa, boleh Anda menghamili, tapi setelah hamil menjadi urusan kita, gitu. Karena lu concern ngurusin angka kematian ibu, kesehatan. Ya? Okay. Terus gua minta anak-anak PAUD yang sudah harusnya masuk PAUD, tolong didata biar angka partisipasi kasar kita bagus. Yang SD, SMP, SMA yang usianya udah lewat tapi belum dapat ijazah, ayo dikit kita data untuk kejar paket, biar indeks pembangunan manusia kita meningkat. Ya udah gitu-gitu, nitip program gitu. Dorong 5.000 pengusaha perempuan. Ini udah kerjasama sama Amerika lewat USAID udah 2.000 pengusaha. Terus dari dinas sama startup femalepreneur ada sekitar 1.500-an. Gua kurang 1.500 lagi nih. Jadi lu harus berangkatin 10 orang untuk jadi wirausahaan perempuan per desa. Ya kayak gitu-gitu. Ada kecanggungan nggak sebagai anak muda umur 30, sebelumnya 25 sampai 30 ketemu kepala-kepala desa yang tadi garis komandonya nggak ada dan dia lebih senior? Enggak, jadi narasinya gua bangun gini. Mbah, lu kalau lu punya bupati, lu pengen menghormatin bupati lu atau pengen bupati yang kalau dimintain tolong disuruh-suruh lu nggak sungkan? Ya itu yang disuruh-suruh nggak sungkan, ya udah milih yang anak muda yang kayak cucu lu gitu. Jadi lu nyuruh-nyuruh bupati, Pak Bupati ini jalan gua rusak, ini butuh ini, lu nggak sungkan. Merasa masalah mereka menyuruh-nyuruh gitu. Yang penting kan pembangunannya jalan, Bos. Buat apa kalau gua dihormatin di depan gua siapa tapi nggak dilakuin, buat apa? Lebih baik lu bilang lupa gitu tapi bisa dikerjain gitu. Dan itu lebih ya untuk cara berkomunikasi dengan kepala desa dan bagaimana mewujudkan proyek atau mewujudkan kebijakan dan kemudian bisa dieksekusi oleh mereka. Cara komunikasi yang cair ini lebih gitu ya. Kalau dalam posisi yang lo kan punya kemampuan yang lah karena lo kosmopolit ya, karena pernah di Surabaya, ke Jakarta juga, dan ke dunia internasional juga, ke New York kita ketemu. Apa manfaat itu semua lalu lo kebawa ke sini? Apa nggak sia-sia? Atau justru malah memperkaya? Jadi kenapa nggak lo bermain di kota atau di Surabaya atau di tempat yang lain? Satu, kalau kita ngomong Indonesia gitu kan mostly desa. Itu dulu. Jadi rasanya kalau semua orang mencurahkan pikirannya ke kota-kota, siapa yang ngurusin desa-desa ini? Jadi semuanya harus tumbuh berseiring. Jadi urban dan rural linkage itu harus benar-benar kejadian. Terus yang aku dapatkan dari kota-kota besar tuh, mereka itu seperti gambaran. Masa depan desa itu kayak apa besok? Jadi ada tempat untuk melihat. Iya, untuk melihat. Kita mau jadi seperti itu atau enggak? Jadi kita bisa memprediksi. Mungkin masa depan Trenggalek ini kalau dikelola baik bisa jadi kayak kota ini, kalau dikelola buruk bisa jadi kayak kota ini. Kejadian macet mungkin, kejadian banjir, kejadian apa gitu. Nah, kemudian kita harus prepare dari sekarang nih gitu. Nah, itu yang seru di apa namanya dari perjalanan kita ngelihat banyak tempat kota, banyak negara, dan kita persiapkan untuk itu. Jadi suatu saat kemudian populasi ini bertambah dan mungkin nggak menutup kemungkinan Trenggalek juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru. Nah, sehingga tidak problem kota yang mungkin sekarang dihadapi oleh kota-kota itu kita nggak terulang di sini karena kita bisa memprediksikan gitu. Apa hal-hal yang baik yang lo dapat dari kota-kota dunia dan sebagainya yang kemudian diterapkan di sini untuk mengantisipasi ini nggak menjadi urban yang buruk seperti kota-kota lain? Ya, satu kayak contoh gue ke Amerika gitu aja ya. Gue di Amerika Timur, Amerika Barat udah pernah. Kalau di Timur ya kayak di New York itu kan lu masih ngelihat transportasi publik itu kan masih ya aku pakai Google aja masih naik underground dan segala macam itu terus jalan itu masih oke. Tapi kalau lu ke California bos, itu semua jalan dilebarin, transportasi umumnya nggak ada dan itu macet gitu. Dari San Diego ke Los Angeles itu macet gitu. Dan memang sekarang di state of California sekarang mulai ngelarang kendaraan usia sekian, terus lebih pro terhadap kendaraan listrik, memulai kayak begitu. Dari situ aja gue bisa lihat gitu. Ternyata kalau pembangunan berorientasi hanya kepada pembangunan jalan, terus kemudian tidak menyediakan ruang untuk pejalan kaki, terus zona-zona mobil itu lebih dikurangi, itu satu nggak membawa kemakmuran, bukan berarti nambah jalan terus nggak macet, ternyata nambah jalan justru tambah macet karena produksi kendaraan juga bertambah gitu. Nah itu kemudian sekarang kita
di RPJMD yang sekarang kita ngambil indikator indeks kota hijau. Dan salah satu indikatornya berapa luasan wilayah non-car yang harus kita dorong. Lo dapat itu dari mana? California itu atau? Iya, ya jadi ya karena perjalanan itu terus googling dong kita kan anak milenial googling. Dan ada satu. Ini bagian dari antisipasi supaya ini nggak jadi masalah di sini. Ada satu studi yang dibikin sama Siemens di European Union. Indikatornya ada 8 indikator dan salah satunya bagaimana size of non-cars itu. Lah terus kemudian gue coba nih, gue coba kayak di alun-alun. Alun-alun gua buka setiap hari, PKL itu banyak, ya sengaja kita belum bersihin sekarang, loss gitu. Ya pendapatannya ada, kotanya nggak rapi gitu ya karena banyak PKL. Semrawut, ya. Sama gua pernah coba, kita nggak bolehin PKL di hari Senin sampai Kamis, tapi Jumat, Sabtu, Minggu kita ada event namanya Car Free Night sama Car Free Day. Jalan alun-alun kita tutup, nggak boleh ada kendaraan bermotor. Ternyata hasil observasi tim ekonomi kita itu ngomong pendapatan mereka di Car Free Night sama Car Free Day itu jualan 1 hari 1 malam itu sama kayak mereka jualan 1 minggu. Dari situ semakin meyakinkan gue bahwa ternyata kalau kita fostering perluas area pejalan kaki dan segala macam itu semakin memunculkan load untuk orang datang dan aktivitas ekonominya lebih baik dibanding dengan jalan yang kemudian kanan kirinya ada mobil nih parkir. Orang mau belanja di situ, wah parkirnya udah penuh bos. Padahal satu mobil parkir paling cuma 1 orang yang turun. Bayangin kalau parkir mobilnya hilang, terus itu semua pejalan kaki bisa jalan di situ. Kan kesempatan ekonominya makin besar. Ya jadi dari studi-studi kecil gitu aja. Makanya sekarang mungkin di kawasan kota kita bertahap nanti pengen memperluas jaringan itu area-area yang non-cars. Ya termasuk di Pantai Perigi dulu sebelah pantai itu langsung jalan raya gitu yang orang langsung bisa parkir di situ. Sekarang itu aspalnya kita kulitin terus itu dijadikan kayak taman jalur hijau. Jadi kalau orang bawa kendaraan akhirnya orang nggak berhenti buat warung-warung itu. Dan orang juga males gitu loh. Sekarang rasa udah penuh udah penuh. Secara ekonomi buruk, secara lingkungan baik. Juga nggak lebih baik. Oke. Itu tahapannya akan dirintis atau sudah atau akan diupayakan sampai kapan? Ya kita karena ini kan baru divisi yang sekarang gitu. Jadi ya akan dimulai 2021 ini bertahap. Ya kayak kita sekarang ada di Joglutani nih. Ada di Agropark. Tadi lu lihat ada pompa air solar panel ya itu. Ajaib juga sih di sini ada solar panel. Iya, itu untuk pertanian organik dan juga energi terbarukan. Jadi kita pengen ngajarin circular, terus kemudian lebih ke pro environment itu sedikit-sedikit ya kita belajar lah. Gue sendiri juga nggak ngomong kalau gue ini orang yang benar-benar hijau gitu juga enggak. Tapi paling enggak kan step by step kita lakuin ke sana. Terus juga aku ngelihat budayanya orang Trenggalek ini kan memang dari dulu naik sepeda sebenarnya. Jadi mungkin keberadaan jalur sepeda nanti dikonekkan dengan beberapa green space, open space kita. Itu mungkin akan lebih mempermudah mobilitas orang dan memotivasi mereka untuk bersepeda lagi sih. Itu sih. Jadi biar gaya hidupnya sehat, life expectancy-nya juga naik, angka harapan hidupnya, terus dari sisi lingkungan, karbonnya bisa kita tekan, sehingga semoga climate change juga kita bisa berkontribusi positif. Terus dari satu sisi ekonominya regeneratif gitu. Ada. Ini kalimat-kalimat yang ajaib sih muncul di Trenggalek. Climate change, solar panel, bagaimana eco-friendly. Lo menerjemahkan ini ke publik bagaimana? Kan nggak mungkin lo pakai kata-kata itu kan? Lo di breakdown menjadi seperti apa? Gue gampangnya di desa, gue bikin acara Adipura Desa gitu. Adipura Desa. Jadi gue yakin social engineeringnya itu yang lebih penting. Dan masyarakat kan kadang-kadang ngapain sih Pak jaga lingkungan? Orang marahi tambah warak gitu. Orang marahi dalanku tambah HP gitu. Nah akhirnya gue selain dana desa dan alokasi dana desa, kita ada yang namanya bantuan khusus ke desa. Jadi desa kita kasih insentif. Tapi kalau dana desa itu kan sudah mandatori ya. Jadi duit datang dulu, baru kita musyawarah ngerencanain mau dibuat apa. Kalau ini gue balik, lu ada ide apa dulu? Ada ide apa dulu?
lu sudah ngelakuin apa dulu, baru kalau lu udah ada ide dan udah ngelakuin, baru duitnya kita turunin. Jadi kayak semacam kita lombain. Dan karena gue pinginnya Trenggalek ini ekonominya maju, orang-orangnya kreatif, ekosistem terjaga, makanya kemana-mana gue meroket gitu. Itu singkatan maju ekonomi rakyat, orangnya kreatif, ekosistem terjaga. Jadi prosperity people planet. Nah karena gue punya tujuan itu, akhirnya ya udah kita bikin Adipura Desa. Itu terjemahan dari sebenarnya gagasan-gagasan itu. Jadi sekarang ada satu desa kita kasih hadiah 400 juta. Hadiahnya segitu 400 juta dan mereka bisa nge-create sesuatu dari uang itu kan dan warganya seneng. Dan gue juga seneng karena apa? Lahan-lahan kotor bersih dari sampah. Yang gundul sebelumnya sekarang jadi taman-taman desa. Terus rumah tangga yang limbah rumah tangganya dulu dibuang langsung ke sungai, sekarang mereka bikin bak-bak penampungan, pengolahan limbah. Itu menarik. Ada bank sampah di mana-mana, ada konservasi, jadi ada wilayah konservasi khusus gitu, ngelestariin penyu, terus nggak boleh orang ngambil ikan di sungai gitu di hari-hari tertentu. Kalau ngambil harus di sidang warga, terus suruh ganti 10 kali dari yang dia ambil. Itu keren bos inisiasi-inisiasi itu. Dan itu gue terima kasih banget sama warga desa. Dan ini perlahan-lahan kalau itu bisa berjalan terus. Nah, kejadian kota-kota yang mungkin tiba-tiba ledakan penduduknya banyak, terus kemudian banyak terjadi polusi apa sana sini, semoga aja nggak terjadi kalau ini istiqomah dilakuin. Gitu. Nah, dalam sisi lingkungan dijaga. Dari sisi lingkungan dijaga, ekonominya juga. Masyarakat dapat manfaat dan dia mensupport untuk manfaat yang dia dapat juga itu ya. Yang lain, Vin, sebagai orang muda terjun ke politik. Kita juga banyak contoh sih orang muda yang terjun ke politik. Tapi lo kan gue ngeliat gak ada embel-embel anaknya siapa, bahkan kalau tadi kuncinya apa sih bisa masuk ke sini? Kalau kita lihat kan ya banyak sih bupati, wali kota yang muda juga, yang gak kalah muda dari Ipin juga. Tapi kan kita tahu mereka punya background keluarga atau paling nggak punya terah kiai atau orang besar. Lo enggak? Ya kalau bahasanya orang NU ada nasib sama nasab gitu. Nasab itu kan keturunan. Garis nasab itu keturunan. Kalau nasib itu yang kita upayakan. Jadi kalau kamu nggak punya nasab yang bagus, ya harus nasibmu harus lu bagusin. Nah untuk menuju nasib yang bagus itu apa yang lo bikin? Ya jadi diri sendiri aja. Terus kemudian bersinggungan sama masyarakat itu sebenarnya capital yang paling besar untuk politik ya. Jadi kalau orang ngomong politik kita berbiaya mahal, ya mahal bos, karena kamu minta dipilih di saat orang nggak kenal kamu, di saat kamu nggak pernah berkontribusi apa-apa ke masyarakat gitu. Ya tentu aja cara yang paling mudahnya apa ya, kamu vote buying gitu. Tapi kalau kayak aku gitu ya, sorry to say, dulu keliling dengan sekolah tani, akhirnya basis pendukungku di orang-orang kelompok tani juga sudah ada gitu. Ada kedekatan juga. Iya, meskipun aku bukan siapa-siapa waktu itu. Jadi sebenarnya politik itu jangan dilihat dari sisi elektoralnya, tapi grand design besarnya ya politik kerakyatan, politik kebangsaan. Ya gimana sebenarnya kita bermanfaat untuk sesama aja. Meskipun jalurnya nggak harus lewat birokrasi. Ya kayak Mas Inu lah, jauh-jauh dari Jakarta ngapain mikir wifi di Trenggalek gitu kan, sama teman-teman kompas.com gitu. Ya itu sebenarnya yang kemudian membuat kita punya emotional bonding sama masyarakat gitu. Dan kalau sebenarnya tanya yang lebih dahsyat sebenarnya ya tanya ke Pak Jokowi aja, gimana Pak Jokowi bisa sampai jadi presiden. Iya, dia nasab nggak ada. Nasab juga nggak ada. Mungkin nasib yang dia ubah. Ya nasibnya gitu ya, karena dia baik sama orang, akhirnya orang banyak yang doain. Beban anaknya sih sekarang. Ya, dan gue juga kebantu karena dulu bersyukur bisa ketemu sama Mas Emil sama Mbak Arumi gitu ya. Jadi karena Mbak Arumi punya background public figure, kemudian Mas Emil juga dengan prestasi yang karir ya secara akademisi yang bagus. Kalau gua kan ya ngapunten gitu ya, kuliah ya sempat kena DO gitu kan. Ya, tapi untung juga kalau untuk di Jawa Timur istri gua juga punya, karena dulu pernah di entertainment jadi MC dan segala macam ya, kenal tokoh-tokoh di Jawa Timur lah. Itu juga capital membantu koneksi jaringan itu jadi satu capital. Kembali ke tadi, lu pernah drop out ternyata. Itu gimana ceritanya drop out kuliah itu? Kan di UNER kan ambil fakultas ekonomi ya. Waktu itu skripsinya udah kelar.
Untuk di UNER? Untuk di UNER, karena waktu itu penelitianku di pabrik gua sendiri. Kan operation management kan ngomongin supply chain, ngomongin facility layout gitu. Jadi ngomongin masalah produksi lah gitu. Nah, cuman gua belum daftar sidang dan segala macam karena udah kebentur sama urusan pilkada ini kan. Nah, begitu gua datang ke Surabaya, rencananya mau ngurus izin cuti, ternyata udah lewat dan tiba-tiba udah ada surat dari UNER untuk di drop out itu. Jadi gua waktu sungkem sama ibu gua di Surabaya, ada drop out itu. Terus kemudian itu udah kepilih jadi bupati belum? Belum, waktu masih pilihan seminggu. Lah begitu kepilih, gue sempetin ke UNER. Tapi gue ya nggak bawa ajudan, juga nggak pakai peci. Jadi orang TU juga nggak ngerti kalau gue wakil bupati lain ke sana. Ya kalau kamu sibuk kerja ya sudah, sana ditranskrip aja ke swasta gitu. Oh digituin? Iya, ya akhirnya ya sudah Bu, saya minta transkrip nilai saya. Akhirnya transkrip nilai gue ambil, gue lanjutin lagi ke Unitomo. Jadi memang waktu itu di Unitomo tinggal skripsi aja. Jadi nilai-nilainya ternyata bisa tertransfer semua skripsi. Nah akhirnya skripsi gue nulis skripsi lagi, tapi tetap di operation management, tapi ngomongin manajemen bukan private sector, public sector. Ya, jadi kenapa kalau bisnis selalu bisa efektif efisien, kalau public sector kenapa nggak bisa? Ya akhirnya gua jadiin bahan materi gue ya yang gertak itu tadi, gerakan tengok bawah kemiskinan tadi. Nah akhirnya masuk, udah dapet nilai A, lulus. Nah dan sekarang uniknya gua kembali deket nih sama Pascasarjana UNER. Dan kita diskusi ada satu jurusan baru yang mau diangkat di UNER, yaitu Pascasarjana jurusannya Magister Pemberdayaan Perempuan. Dan itu memang gue yang mau gitu. Ya, gue mau nih kalau ada Magister Pemberdayaan Perempuan, dan mereka ini para profesor itu sekarang nyiapin jurusan itu. Dan mungkin gue pendaftar pertamanya. Magister Pemberdayaan Perempuan. Kenapa lo minat banget sama perempuan? Apa yang mendasari kemungkinan lo percaya banget sama perempuan? Ya itu waktu ketemu lu di New York itu gara-gara di brainwash sama WGDP dan data-data ekonomi memang menunjukkan bahwa di Indonesia aja sampai tahun 2025 kalau kita maksimalkan peran ekonomi perempuan bakal ada tambahan GDP sekitar 537 billion dolar, which is itu setengah dari GDP kita sekarang yang mungkin sekitar 1.200-an billion dolar ya. Dan itu menurutku besar. Dan kalau kita lihat ya memang ekonomi kita selama ini kan kepala rumah tangga yang cari rezeki, kalau kebanyakan bapak-bapak. Bayangin kalau juga ibu-ibu dapat. Nah, terus kemudian McKinsey juga ngasih gambaran lagi gitu di studinya. Kalau di riset mereka, kalau perempuan yang dapat duit 90% dikembalikan ke keluarga dalam bentuk dalam bentuk pendidikan sama kesehatan. Nah, kalau laki-laki cuma 35% yang direinvest lagi ke. Karena apa? Banyak biaya laki-laki. Nggak tahu. Hati kita sendiri yang bisa menjawab. Jangan disampaikan di depan kamera. Nah, jadi terus gue jadi ngerasa gini, gue kan nggak punya banyak duit nih di Trenggalek. Jadi gue invest aja di ekonomi perempuan, tapi nanti jangka menengah dan jangka panjangnya gue dapat sumber daya yang bagus karena anaknya lebih sehat, lebih pinter. Dan istri gue tim penggerak PKK, gue minta campaign itu kemana-mana. Kita punya akademi perempuan, ada rumah perempuan, ibu-ibu semangat gitu. Dan inilah yang akhirnya kita pilih, dan aku pengen gagasan itu kalau kemudian di backup dari sisi akademis, legitimasinya lebih kuat, biar nanti suatu saat kalau ada daerah lain yang mau mau studi atau apa, itu minimal literatur akademiknya ada, terus lesson learn provennya juga ada. Ya, sehingga harapannya gerakan ini nanti jadi gerakan ke semua lini. Dan aku kan juga sekarang lagi dorong indeks pembangunan ekonomi inklusif. Nah, di Bappenas tuh salah satu indikator komposit pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif itu kontribusi pendapatan perempuan. Ya, jadi sekarang kita lagi galakin perempuan-perempuan ini lebih banyak yang jadi womenpreneur lah. Ya, karena terbukti sih kalau kita lihat ke penerima Nobel Perdamaian, Grameen Bank, Mawar Yunus itu kan juga mereka memberdayakan perempuan. Ibu-ibu perempuan. Karena perempuan itu yang membuat ternyata daya dukung di keluarganya itu makin kuat. Para penerima kredit perempuan itu jauh lebih
lebih apa tertib untuk mengembalikan. NPL-nya kurang. Sama di Trenggalek gue ada kredit Gangsar namanya Mas. Kredit Gangsar. Pedagang pasar. Kan pedagang pasar ini mayoritas ibu-ibu. Nah, mereka kita kasih loan cuma 2% setahun. Kok bisa murah pertanyaannya? Karena CSR Bank Daerah kita gunakan buat mensubsidi bunga kredit yang seharusnya. Jadi kalau bunga kredit normal 7% gitu ya, itu berarti yang 5% kita subsidi. Jadi kita bisa itu kasih ke 2%. Terus kemudian mereka yang dapat pinjaman ini tanggung jawab renteng. Jadi satu orang nggak bayar, katakanlah ada 10 orang, yang 9 orang harus bayarin. Akhirnya 0% bos NPL. Udah miliaran digelontorin 0%. Balik semua. Jadi ibu-ibu ini bisa dipercaya, terus kalau komitmen ya tangguh ya. Beneran. Hebat perempuan, makanya kita nikahin perempuan ya. Makanya kita nikahin perempuan ya. Nggak mau nikahin cowok ya. Posisi lo dulu bermusik itu lo anggap sebagai selfish ya, yang lo cari waktu untuk kesenangan sendiri. Dan membuat lo kemudian ngerasa akhirnya balik ke sini lagi. Ada kerinduan ke situ lagi nggak? Atau udah ya sudah lah, itu bagian dari masa lalu yang lewat gitu aja. Ya palingan ngulik-ngulik aja, di-share gitu kalau pas lagi ada waktu. Terus kan kalau di Trenggalek ini juga banyak komunitas gitu ya, dan mereka juga ya main musik gitu ya. Jadi biasanya gue masih sering latihan tuh, ada ya sering ngejam sama lo apa megang albumnya? Enggak, gue nyanyi aja. Vokalisnya. Nyanyi aja. Jadi kalau kangen lagu-lagunya Led Zeppelin ya gitu-gitu main sama mereka gitu. Dan untuk itu nggak ada soal bahwa nggak ada ya kan, bupati bahwa itu enaknya kita jadi bupati kan, ada komunitas suka bola kita ikut main bola, ada komunitas suka musik kita ikut nimbrung. Jadi itu jadi bentuk jadi bentuk kemewahan batin tersendiri lah, punya banyak teman di Trenggalek dengan berbagai macam hobi yang kita juga bisa ikutan nimbrung gitu. Jadi kayak social capital juga ya. Lo bisa ke petani anak-anak muda yang suka musik Dan kalau tadi kita ngomong soal bonus demografi, soal anak muda ini Jawa Timur kan paling gede ya. Dan tadi kita ngobrol tercermin di banyak kepala daerah yang mewakili itu dan mencerminkan bahwa gairah untuk membuat anak muda punya peran gede di politik tuh ada. Ini sesuatu yang lo lihat sebagai apa? Ya tantangan dan berkah buat Jawa Timur karena bonus demografi kita puncaknya di tahun 2019. Di saat prediksi Indonesia itu puncak bonus demografi keseluruhan 2030. Kita udah mendahului. Iya, artinya Jawa Timur mendahului, artinya juga orang lain kalau mau lihat besok bonus demografi Indonesia itu sukses apa enggak, ya lihat aja hari ini Jawa Timur sukses apa enggak gitu. Dan sekarang hampir separuh dari kepala daerah di Jawa Timur itu mungkin usianya di bawah 45 tahun loh. Gitu. Jadi ini juga kepercayaan publik terhadap anak-anak muda di Jawa Timur juga besar. Tinggi. Ini juga tantangan. Bisa lebih baik apa enggak gitu. Iya. Apa yang kira-kira membuat tantangan itu menjadi buruk? Atau membuat orang kapok? Dan tidak memberi kepercayaan lagi kepada anak muda. Kalau kemudian yang memberi percayaan itu lepas tangan, nggak saling mengingatkan, nggak saling kontrol, ya bisa jadi kejadian orang yang dulu-dulu ke budaya yang sekarang ini bisa jadi, karena kan satu kepala daerah ini kan ada OPD, ada sistem yang lain yang mungkin dia juga sudah melayani berapa kali bupati, bos. Mereka yang udah lebih ngerti lah masalah dalaman pemerintahan. Kadang kita nggak ngerti angkanya, ada nolnya, ada komanya, mereka lebih tahu kan gitu. Nah jadi publik harus ikut mengawal ini gitu. Jadi publik harus ikut doain, publik harus ikut dukung gitu. Meskipun ada yang ngawasin, ada kurang-kurangnya disupport terus biar tetap semangat ini gitu ya. Kalau ada pencapaian ya dilanjutkan. Itu salah satu cara untuk jaga biar anak-anak muda ini punya supporting system yang sehat. Kalau untuk anak mudanya sendiri perlu apa mereka untuk membuktikan bahwa mereka diberi kepercayaan dan kepercayaannya bisa digunakan seperti yang diharapkan oleh pemilihnya. Kayak contoh, aku di Trenggalek punya festival gagasan. Jadi itu khusus anak-anak muda yang nggak terakomodir di forum musrembang yang resmi. Lu bisa ngasih gagasan apapun, terliar apapun, dan gagasan terbaik kita akomodir jadi prioritas di APBD kita tahun depan. Itu satu ruang dari sisi idenya gagasan, anak muda. Kemudian partisipasinya anak muda, kita punya
pasukan pink, itu yang ngurusin kemiskinan, volunteerism lah. Terus kemudian kayak yang 5.000 pengusaha perempuan ini B40 yang bisa ikut. Terus kemudian di situ ada Badi, ada Kobadi yang juga anak-anak muda bantu sesama. Ya, terus kemudian di desa-desa untuk yang pro iklim ada relawan peduli desa. Jadi mereka Karang Taruna, anak-anak muda yang nanam pohon lah, yang bersihin sungai, yang apa. Dan itu saya seneng gitu. Ada kayak begitu. Jadi keterlibatan anak muda dalam bentuk ekspresi apapun, kemarahan mereka, sanjungan mereka atau apapun itu harus kita terima sebagai bentuk ekspresi terjujur dari mereka, dan itu tenaga buat saya. Daripada kalau ada jalan rusak atau ada sesuatu yang nggak bener terus semuanya diem-diem, ayem-ayem, berarti di kabupaten ini nggak ada gairah untuk melihat Trenggaleknya lebih baik gitu. Support sistemnya nggak membuat itu. Dan itu seneng gitu. Jadi kayak kemarin ini ada jalan berlubang. Sebenarnya gue udah tahu itu ada jalan berlubang sejak kampanye, dan ya ini sebenarnya salah, tapi gue harus terpaksa ngelakuin sebagai rakyat yang waktu itu sudah cuti, nggak bupati. Gue kontak kepala dinas, Pak tolong kalau bisa anggarannya digeser, ini ada jalan parah banget. Lu bikin RKA-nya sekarang, terus kalau bisa segera dilelang di awal tahun, karena ini udah parah banget. Dan aku tahu itu nggak ada di APBD. Nah kemudian proses penganggaran itu kan nggak gampang. Kita bikin perencanaan, kemudian lelang, birokrasinya banyak banget. Terus tanda tangan kontrak, ada pemenang tanda tangan kontrak, habis itu pre-construction meeting, terus gua pengen kualitasnya bagus, ada pendampingan dari kejaksaan, rapat lah dengan kejaksaan, jadi belum dikerjakan. Nah keburu anak-anak sudah bikin konten, jadi ada yang renang di kubangan gitu, dan gua nggak sama sekali marah, dan bisa ditanya ke kepala dinas PU gua, nggak ada gua terus kemudian marah-marah kapan itu gitu. Karena gue tahu prosesnya memang udah jalan, dan gue nggak mau ngelewatin proses ini terus kemudian jadi temuan hukum, persoalan juga gitu. Tapi dalam waktu dekat kan ini dikerjain, dan suara yang kayak begitu dari masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih punya frekuensi yang sama kayak gue, pengen ngelihat Trenggalek ini bagus, itu aja. Dan gue bersyukur akan hal itu. Kritik-kritik kayak gitu ya. Dan gue bersyukur gitu akan hal itu. Dan sesuatu yang kemudian menjadikan energi kan itu, yang kritik, masukan. Nah buat lo sendiri setelah masuk di pemerintahan ya, apa yang lo nggak suka dan lo pengen ubah, atau yang menyebalkan dulu dan harusnya nggak gini nih, dan lo melakukan itu? Sistem pengupahan ke ASN yang menurutku buruk, masih terlalu rendah, sehingga ada peluang mereka untuk nggak melayani dengan sebaik-baiknya, itu satu. Kemudian kedua, sistem pengupahan ASN yang selama ini flat, hanya didasarkan mereka masuk apa enggak. Nah ini juga pengen kita rubah. Makanya sekarang di area reformasi birokrasi yang mau kita lakuin, nanti itu komponen terbesarnya adalah kepuasan masyarakat. Jadi lu dapet TPP lu besar atau kecil itu tergantung persentase kepuasan masyarakat. Masyarakat makin puas lu dapetnya maksimal, masyarakat nggak puas ya lu dapetnya turun. Sehingga apa? Sehingga kayak aku kan sadar kalau aku nih cuman 3 tahun, cuman 5 tahun. Kalau ASN kan lu 20 tahun, pensiun aja masih dibayarin sama masyarakat, sama negara gitu. Makanya gimana caranya membuat ASN ini juga punya ikatan emosional dengan rakyat. Ya salah satunya rakyat harus menjadi penentu pendapatan mereka. Rakyat happy, lu gaji lu tinggi, rakyat gak happy, ya udah. Jadi bukan cuman key performer indikatornya lewat indikator kinerja aja. Indikator kinerja itu ya output atau katakanlah outcome lah, tapi ada ultimate outcome-nya. Outcome LB ya kepuasan masyarakat. Itu melabrak aturan atau harus melakukan sesuatu yang sangat besar? Enggak sih, jadi gue ngakalinya ya kepuasan masyarakat itu jadi KPI. Jadi KPI tinggal rumusannya nanti indikator kinerjanya kita kuantifikasi, kita besar. Jadi kepuasan masyarakat, kinerja, habis itu prestasi, terus kemudian baru yang terakhir disiplin. Karena jadi bupati, kalau orang lihat masih sebel dengan politisi, lo masih marah atau biasa aja? Enggak, wajar. Wajar. Kenapa juga wajar? Karena mungkin gini ya, ada satu hal yang kita nggak bisa outreach ketika kita sudah ada di publik. Orang kan expect
800.000 orang kayak aku gitu ya, 800.000 orang Trenggalek itu pengennya denger langsung dari saya, pengennya ngerti langsung penjelasannya dari bupatinya, pengennya ketemu langsung untuk keluh kesah, dan itu kan nggak bisa dilakuin setiap hari setiap waktu, sehingga kalau ada orang yang sebel ngerasa politisi susah ditemuin dan segala macam itu masih wajar. Tapi kalau untuk yang hal lain-lain, kadang-kadang politik kita itu cuman ngomong masalah ngerebut kekuasaan, itu yang gua sebel itu. Cuman ngomongin dari sisi ngerebut kekuasaannya gitu. Nggak sampai setelah kalau dapat kekuasaan itu ngapain. Nah, itu yang yang sebenarnya ya harus dilubah dari kaukus atau konsorsium kepala daerah ini yang sebenarnya mereka politisi tapi mereka punya kesempatan merubah daerah itu biar bisa merubah citra politik secara keseluruhan lah, biar nggak urusannya itu kayak kita ini cuma ngurusin ngerebut kursi aja gitu. Orang enaknya kan di situ sikut-sikutan sendiri buat ngerebut kursi ya gitu. Politik hari-hari ini kan isinya kayak gitu kalau lihat partai tertentu yang lagi sibuk soal itu, dan itu membuat masyarakat sebenarnya ngapain sih partai. Dan gue ngerasain itu karena gue ada di KNPI kan. Gue ada di KNPI Jawa Timur, dan lu tahu sendiri KNPI ada berapa KNPI itu. Jadi dari organisasi kepemudaannya aja udah kayak gitu. Ya nanti pasti ketika masuk ke politiknya juga gitu. Dan gampang gitu loh. Hari ini lu datang ke musda gua, besok kalau ada orang ngasih duit lu bikin musda lagi. Itu nyebelin banget sih ya, Pak. Itu yang gua karena kamu punya tanggung jawab besar sekarang jadi ketua DPC partai pemenang lah kalau di secara nasional. Lalu lu juga di NU sebagai ketua di Ansor jadi wakil ketua Ansor. Ini 2 social capital yang gede banget kan. Lu mendesain ini sebagai strategi atau ya ini bagian dari hidup gue yang udah selama ini jalan? Kesadaran bernegara menurutku. Karena kalau kita mau lihat corak politiknya orang Indonesia ya lihat hasil pemilu tahun 1955, pemilu pertama. Juara pertamanya PNI, kedua Masyumi, NU, PKI. Masyumi dan PKI punya handicap lah, beban sejarah lah di Republik ini. Sehingga PNI dan NU. Nah kemudian NU ini kan sekarang nggak mau jadi direksi, jadinya kan komisaris. Ya kan maksudnya komisarisnya negara ya. Jadi sekarang NU menaungi partai-partai politiknya. Partai-partai politik ini yang secara konstitusi harus jadi direksinya. Komisarisnya ya ormas masyarakat yang namanya NU ini kalau dari sisi corak mayoritas ya. Tapi kan kita berbangsa bernegara kan nggak boleh ngomong mayoritas minoritas gitu ya. Semuanya sama dan kebetulan NU juga membawa value yang sama dari itu. Makanya kalau Gus Dur ada ini orang NU cabang Katolik nih gitu kan, itu kan saking gimana kita pengen merangkul ya keberagaman itu. Jadi ya sudah, kalau kita mau ngomong Indonesia, kalau watak politik dan kulturalnya ya ada di nasionalisme dan religius ini. Jadi itu yang coba kita temukan balance-nya, itu aja. Kalau itu sampai berbenturan, ya tragedi 65, G30S dan segala macam itu mungkin bisa keulang gitu, dan jangan sampai ada hal semacam itu. Makanya kesadaran sejarah ini harus dibawa, terus kemudian di bawah ya kulturnya hampir sama. Dua entitas itu. Kalau orang-orang PDI lebih ngomong marhen, wong cilik, ya kalau orang-orang NU ya ini fakir, miskin, mustatafin gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar perlu yang memang diperjuangkan di dalam literatur perjuangannya Nabi pun juga begitu. Kan yang dihardik pertama kali di Quran itu orang yang pelit, nggak mau sedekah, kemudian kedua yang punya kuasa tapi zolim gitu. Ini kan berat, Bos. Dan yang diperjuangin kan mereka-mereka yang kaum-kaum ini. Makanya kalau di surat Al-Balad itu ada yang namanya faku rokobah gitu, membasmi perbudakan. Dan itu gue langsung ingat sama pidatonya Bung Karno. Tidak ada eksploitasi de l'homme par l'homme, ya kan, tidak ada eksploitasi de nation par nation gitu. Jadi maka penjajahan di dunia harus dihapuskan. Di Nabi Muhammad sendiri mendapat wahyu ya faku rokobah, kalau kamu pengen berjuang ya basmi perbudakan. Jadi itu kayak ketemu inline aja gitu. Nah, dan di diri lo antara
entitas nasionalis dan religius saya itu. Beruntung punya kesempatan ada di rumah politik namanya PDI Perjuangan yang berupaya untuk menancapkan akar-akar nasionalisme, dan kemudian lahir di kultur rumah religius yang namanya Nahdlatul Ulama. Dan itu ketemu di Banser ya? Udah ketemu di Banser, Banteng Serbaguna kalau gua ngomong. Apa itu? Ada cerita tentang itu juga gimana? Iya, jadi waktu itu PDI lagi bikin DPP bikin Harlah NU, gitu, terus ada Gus Miftah yang jadi MC, gue datang ya sebagai orang PDI, tapi waktu masuk studio pakai baju Banser. Gus Miftah nyeletuk aja, lu ngapain pakai baju Banser di sini? Lu Banser itu ada singkatannya Gus, Banteng Serbaguna. Jadi kalau benteng ulama itu cuma membentengi aja, kita cuma defense. Kalau banteng ulama itu kalau ulama diganggu kita berani nyeruduk ya. Oke, Banser. Banteng Serbaguna. Ya lucu-lucuan aja. Ya semoga para kiai gak ada yang tersinggung ini guyonan yai. Tapi kasih NU dan guyonan-guyonannya itu kan menyegarkan dan membuat kita punya tokoh yang sangat terkenal soal itu ya, Gus Dur ya, dan membuat masyarakat juga bisa enjoy dengan hidupnya dengan joke apa aja nggak nyakitin hati gitu. Iya, itu kan butuh apa ya, kedalaman spiritual sama kemampuan berempati sekaligus kan. Iya. Nggak menyakiti. Gimana caranya kita ngejek lu, bikin lu bercandaan tapi lu nggak sakit hati. Nah, dan kita berubah yang diejek. Nah, itu kan sesuatu yang skill banget tuh. Ya sih, jadi ya aku bersyukur aja bisa berada di rumah itu. Dan rasanya kalau kesadaran nasionalis religiusitas itu bisa ketemu ya, Indonesia ini bakal stabil, dan menurutku energinya bisa dicurahkan untuk hal lain yang lebih urgent dari sekedar siapa yang menang, siapa yang harus dapat kursi. Itu sih. Aku pengennya kayak gitu. Dan kalau lihat dari ini rentangnya masih panjang, lo masih 30 tahun dengan pengalaman yang satu periode dengan wakil sekaligus jadi bupati, dan ini punya modal sosial yang lo udah tahu banget bahwa Indonesia itu ya ini. Apa ini bagian strategi lo menyiapkan tahapan politik berikutnya, atau lo punya mimpi apa yang belum terwujud? Kalau mimpi sebenarnya aku pengen satu terchallenge sekali aku di Trenggalek ini, gimana caranya ekonominya bisa boosting tetapi nggak ngerusak lingkungan, ya, terus sumber daya manusianya juga bisa rapidly growth gitu. Itu tentu mimpi-mimpi yang wajar ya. Kalau dari sisi personal, apakah menyiapkan karir atau apa, yang aku persiapkan adalah aku nggak tahu dikasih umur sampai berapa. Jadi selama aku masih dikasih kesempatan kayak gini, aku pengen kerja semaksimal mungkin lah yang aku mampu. Dan apa yang aku lihat cerita baik ketika aku di London, ketika aku di Amsterdam gitu. Ya jalan, meskipun sekedar jalan-jalan, ketemu, ngisi seminar gitu ya, terus di New York, itu masa sih nggak bisa diterapin di sini yang hal-hal baik-baik. Sampai gue yang tercengang waktu gue ke Amerika. Kalau di New York sama California, San Francisco gitu biasa lah gitu ya. Yang nggak biasa itu malah di State of Iowa. Ada kota namanya Des Moines. Itu ada satu supermarket namanya Hi-Fi. Nah, gue tanya, ini jaringan supermarket ini banyak banget sih di state ini, di kota ini. Gue tanya itu ke pekerjanya. Ini siapa yang punya gitu? Kok gue di New York nggak pernah nemuin Hi-Fi ini, di San Francisco juga nggak nemuin. Kok di sini banyak, siapa yang punya? Ya kita yang punya. Loh, gue serius tanya siapa yang punya? Ya kita yang punya. Gue sebel kan, gue googling. Ternyata employee own company gitu. Jadi sahamnya itu dimiliki sama karyawan-karyawannya, kayak koperasi, Bos. Bayangin persepsi kita Amerika yang katanya kapitalis gitu ya. Ternyata sharing ekonominya itu jalan di situ. Itu yang gue terus kemudian bikin nyesek gitu. Bagaimana dengan kita yang negara katanya Indonesia Pancasila gitu. Akhirnya kayak di Trenggalek, Alfamart, Indomart itu boleh berdiri di atas koperasi. Jadi kalau lu franchise license-nya nggak boleh pribadi, tapi harus koperasi. Jadi gue ternyata sekarang kapitalisme oke lah, mungkin kita harus tolak atau batasi. Tapi kalau kapital datang, ya jangan ditolak.
Tapi gimana caranya itu bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Karena kalau kita bikin koperasi sendiri kayak lu sama gue, bikin lu Inu, gue Ipin gitu, bikin Nupin, koperasi Nupin gitu. Ya belum tentu kemudian koperasi kita bisa jalan secara ekonomi. Karena pasti kalau lu datang dari Jakarta masuk ke Trenggalek, nanti kalau ada koperasi Nupin kita mampir ya, nggak mungkin bilang ke supir lu gitu. Pasti ngomongnya kalau ada ini Mart sama itu Mart gitu kan. Ya biasanya seberang-seberangan atau sebelah-sebelah. Ya, nanti mampir ya gitu. Nah makanya ini Mart sama itu Mart itu sekarang boleh kolaborasi berdiri dengan adanya sama koperasi. Gue baru keinget lagi. Berarti kegemaran lo untuk keluar atau memetik pengalaman di luar negeri itu bagian untuk menyerap pengetahuan, dan ada kejadian lo kan hilang. Tanya ini itu lagi, kurang ajar tahun lo. 2019 lo mau mengukut viralnya nggak enak lo. Waktu itu seminggu nggak ada kabar dan kemudian heboh tuh seluruh Indonesia. Itu lo bisa cerita gimana itu ceritanya? Jadi itu kan momen yang berat buat aku karena sibuk ngomongin politik ya. Karena itu pasca Pilgub, di mana waktu itu Mas Emil maju pakai partai apa, gue harus dukung partai mana, itu kan nggak mudah. Terus kemudian Pilpres lagi itu, jadi antara Pilgub dan antara Pilpres. Dekat, ya. Nah dan waktu itu gue ngerasa tugas gue secara administratif ketika Bupati udah pulang gitu ya, itu insya Allah udah gue beresin lah gitu. Dan aku juga sadar diri bahwa aku bukan dari kelompok yang cendekiawan, yang kemudian punya koneksi. Maka bagi aku sedikit apapun koneksi itu sangat berpengaruh gitu. Makanya gue seneng waktu ada undangan gitu ya, harus ke London School of Economics ya, terus kemudian ke sekolah paling prestisius di London lah, di situ terus ketemu sama teman-teman diaspora dan ada Acir ya teman-teman. Iya, ada Mas Acir, ada anak-anak yang beasiswa di sana. Kan seneng bos berjejaring gitu. Jadi gue manfaatin kesempatan dan memang ya gue pikir kalau nanti izin dan sebagainya dibiayai negara dan sebagainya, padahal ini kebutuhan gue secara pribadi untuk membuka jaringan, meskipun kalau nanti ada manfaat buat Trenggalek ya sudah, biar itu jadi investasi kebaikan gue buat Trenggalek gitu. Jadi lah nggak perlu lah duit negara. Jadi ya udah, kalaupun izin sebenarnya gue takut ini Mas Emil ngizinin apa enggak gitu kan. Terus nanti masih tahap lagi izin ke gubernur, habis itu dibawa ke Mendagri. Sedangkan tiket semua undangan udah, jadi gue udah dikasih tahu lesan undangannya gitu ya via Japri-Japrian. Gue udah nyiapin semua tuh paspor apa. Undangannya gue tunggu nggak dateng. Padahal undangan itu kan yang gue butuh buat izin. Lah ternyata kurang 5 hari undangannya baru turun. Gimana nyiapinnya? Ya udahlah, gua pekerjaan juga beres-beres juga, udah diam-diam kabur gitu aja. Ya yang penting prinsip gua nggak merugiin duit negara, nggak pakai fasilitas negara, pekerjaan waktu itu udah kelar, handle beres. Nah gua ngerti ini habis ini Trenggalek ditinggal Mas Emil nih. Jadi gua harus manfaatin apa ya? Kalau dulu Mas Emil masih bisa bantuin kita 100% karena dia in charge di sini kan dengan jaringan internasional dia dan segala macam. Nah ini gue harus punya jaringan gue sendiri untuk bantu Trenggalek, nggak boleh lagi kita ketergantungan gitu. Ketika di sana apa yang lo dapat? Nah ketika di sana kita ketemu sama teman-teman Innovator 4.0. Akhirnya kan diskusi masalah kayak kemarin ada startup namanya Hara itu berusaha memblockchainkan pertanian. Itu kan sesuatu yang segar gitu kan. Jadi kita ambil lahan percontohannya di sekitar daerah Durenan gitu. Ya meskipun jalannya agak tersendat ketika masa pandemi ini, tapi setidaknya inisiatif-inisiatif itu coba kita uji di sini. Jadi aku pengen Trenggalek ini jadi laboratorium percobaan inovasi-inovasi baik lah. Dan akhirnya kesadaran karena diskusi sama teman-teman kayak begitu, kesadaran terhadap green economy, circular economy, terus gimana sustainable livelihood, itu kemudian embedded. Terus kemudian karena perjalanan-perjalanan itu akhirnya kita bisa juga diundang ke Temasek gitu ngomong sama Center of Livable Cities, gimana Singapura mendorong kotanya lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kayak gitu-gitu ya membentuk konstruk berpikir, terus kemudian mengerucutkan visi misi, ya terus ada cerita yang bisa kita share untuk inspirasi OPD. Kalau kita cuma sekedar googling, terus kemudian ini di kota ini aja kayak gini kan kita nggak tahu aslinya gimana gitu. Tapi kalau ini kan kita bisa cerita, kita dengar langsung dari native-nya yang di sana,
Terus kemudian data tambahannya kita bisa explore di in-depth lewat data sekunder yang ada di internet. Kemudian itu kita kita yakin bahwa itu ini jadi kebijakan. Kita bisa dan kalau itu nggak lo jalan, nggak ada dapat itu semua meskipun pakai biaya pribadi dan cuti dari itu nggak bakal dapat kesempatan untuk berjejaring seperti itu. Menghandle waktu itu ribut dan semua orang panik, ini si Ipin kemana gimana waktu itu? Sebenarnya kalau gua ngomongnya panggung politik, waktu itu panggung politik yang bagus buat gua karena kebetulan waktu itu banyak tawaran televisi untuk tampil. Tapi bagi saya ini bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarin, masalah gua pribadi ya kan, terus kemudian urusan dalam rumah tangga di Trenggalek, jadi gua no comment aja dah gitu. Ya gua keep di sini aja deh. Karena kalau gua mentingin panggung pribadi dan segala macam, buat apa juga masyarakat Trenggalek dikasih informasi terkait kepergian dan segala macam, terus nanti debat dari sisi aturannya begini, dari sisi itunya begini dan segala macam. Yang penting manfaat baiknya lo bisa terapkan. Iya, yang penting apa yang jejaring yang gue dapat di sana ya sedikit banyak gue tarik di sini. Mungkin hanya baru berupa inisiasi kecil dan segala macam, tapi gue yakin tetap berimpact lah. Itu kan lo berangkat pas saat mau pilpres ya? Mau pilpres. Jangan ada misi khusus di sana. Sorry. Mau pilpres. Ada misi khusus kali nggak? Nggak usah diomong lah kalau itu. Ya kan ada di sana diaspora Indonesia yang butuh soft campaign gitu. Ya dan gitu banyak anak muda di sana. Terakhir nih, udah hampir 1 jam lebih kita ngobrol. Soal tokoh, lo kan sering menyebut Bung Karno sebagai, tadi juga lo sebut soal bagaimana perbudakan itu harus dihapuskan, perdamaian harus diwujudkan. Sok politik yang membuat lo yakin, yang tadinya lo anggap politik itu bencekno atau menyebalkan itu, terus kemudian lo yakin bahwa ini jadi tempat untuk lo bisa melakukan ya sedikit banyak perubahan, salah satunya kan Bung Karno. Apa yang lo bisa petik, atau dan tokoh siapa yang menjadi inspirator? Kalau Bung Karno itu lebih kepada syukur bahwa satu dari Bung Karno kita bisa tahu tokoh-tokoh nasional lain yang juga menyumbangkan dedikasinya buat bangsa dan negara. Gua kenal Hos Cokroaminoto ya karena dari baca Bung Karno. Gua kenal gimana pemikirannya Aidit ya dengan segala pro-kontanya dia, tetapi kayak contoh bagaimana pengkoperasian pertanian, terus kemudian gimana diskusi Aidit dengan Hatta yang ngomong bohong Hatta kalau koperasi itu bisa koperasi rakyat itu bisa besar ketika yang ikut berkoperasi ini ya Pak Tani dengan modal-modal kecil pasti tetap tergilas dengan yang namanya kapitalisme. Nah kayak begitu kan membawa kesadaran gimana ternyata sekarang kolaborasi, public private partnership, crowdsourcing, crowdfunding, ya equity crowdfunding dan segala macam. Ya jadi pemikiran tokoh-tokoh itu gue temuin ketika gue baca Bung Karno gitu. Jadi ya bentuk kesyukuran itu aja gitu. Terus kemudian gue juga sadar gitu di setiap masa, di setiap momen itu selalu ada hal yang tidak terduga terjadi dan itu mungkin buruk lah atau apa, tapi tetap harus disyukuri sebagai satu berkah sejarah. Kalau nggak ada pengalaman buruk di masa yang lalu kita nggak bisa belajar di hari ini gitu. Jadi apa yang dilakuin Soekarno baik dan buruk itu semua bisa kita pelajarin gitu. Kita ambil manfaatnya. Iya, maksudnya pilihan politik dia baik itu yang benar dan yang salah ya. Contoh ketika dia keluar dari PBB, kemudian mendorong Game of New Emerging Force, kemudian bikin konferensi Konevo yang akhirnya nggak jadi jalan gitu ya, karena dia sudah harus berhenti, terus memburuknya ekonomi Indonesia ketika itu kan juga bisa jadi diambil pembelajaran. Bagaimana geopolitik itu juga menentukan gimana memaintain hubungan agar lu dengan rival nggak digangguin, sehingga lu bisa bangun, biar kita juga bisa bisa mandiri gitu, tetapi juga lu nggak ditekan. Nah itu kan juga ada ini sikap merdeka itu kan. Iya, ada seni di situ yang harus kita pelajari sambil terus berjalan gitu. Jadi itu menariknya Soekarno, aku bersyukur aja karena itu kan tokoh yang paling gampang kita rekognisi, yang kita kenali gitu ya. Siapa yang nggak kenal Bung Karno? Tapi kalau kita gali lebih dalam kita bisa ketemu dengan banyak tokoh, dengan Sudirman, dengan Tan Malaka, dan bagaimana kita melihat pengabdiannya mereka itu kadang-kadang kita beliau itu loh udah lebih mulia, udah mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan, kita tinggal ngisi kemerdekaan masa kayak gini sih gitu. Ya dengan fasilitas yang sekarang ada dan sebagainya,
ya bentuk pengorbanan yang bisa kita berikan di masa yang sekarang apa gitu. Makanya gue selalu ngomong kalau anak muda dulu memperjuangkan kemerdekaan, di era orde baru anak muda dulu memperjuangkan kebebasan, terus kemudian di era reformasi kita memperjuangkan kemajuan. Nah di era yang sekarang transisi ini kita memperjuangkan keberlanjutan menurut aku. Makanya kenapa Sustainable Development Goals itu jadi salah satu gerbang kemerdekaan baru yang harus kita capai gitu. Dan dunia sedang mengarah ke situ sebenarnya. Dan dunia sedang mengarah ke sana dan kita terikat pada konstitusi kita bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Okay. Nah, salah satu pengejawantahan itu berarti kita harus ikut dalam komunitas dunia mencapai cita-cita dunia. Jadi ketika ada dulu salah satu presiden negara maju yang exit dari Paris Agreement dan lain sebagainya, itu juga jadi tantangan gimana kita local leaders ini di daerah bisa setia terhadap terhadap cita-cita dunia itu. Kalau untuk personal merecharge diri sendiri lo meluangkan waktu khusus nggak? Karena kan lo pasti sibuk banget dengan urusan di bupati, kabupaten. Lo semalam aja kita ketemu baru 9:30 tuh tadi. Lo punya waktu 10 sampai jam berapa? Lo punya waktu personal nggak untuk misalnya merecharge? Atau lo kan ada keluarga juga, ada anak gitu, gimana Mbak? Satu, biasanya makan masakannya istri itu recharge banget tuh. Okay. Jadi gue kalau istri gue nggak ada. Istri lo kan nggak bisa masak. Hah? Nggak bisa masak kan? Enggak. Kalau dulu dia nggak bisa masak. Sekarang dia jago. Sekarang dia udah mulai jago. Jadi gue kalau di pendopo tuh nggak pernah mau dimasakin sama orang pendopo. Jadi kalau istri gue nggak ada, biasanya gue minta beli malah. Karena pasti nggak kemakan tuh makanan. Tapi kalau ada istri gue, itu satu itu hiburan yang paling enak tuh masakannya istri. Terus kemudian kedua, memang istri gue tuh kalau di rumah galaknya minta ampun. Maksudnya galak itu ngingetin gue buat kamu nggak boleh gini. Masa baca komen di Instagram, di Facebook udah gini. Itu istri gue yang selalu ngingetin gitu. Itu satu momen. Terus kadang-kadang kalau gue pengen nggak stres, pokoknya pagi hari harus olahraga aja. Terus habis itu main bola. Habis itu futsal atau lapangan gede? Futsal lapangan gede. Terus habis itu main PS. Nah, cuman bos, ada yang nggak bisa dirubah. Kalau kemudian gue udah pagi-pagi gitu ya, melihat Liverpool main habis itu kalah, itu nggak ada yang bisa nolong itu bos. Itu nggak ada yang bisa nolong. Atau ngelihat timnas kalah itu nggak ada yang bisa nolong. Itu BT-nya bisa bertahan berhari-hari. Tapi kan sebagai fans Liverpool udah terbiasa tabah. Ya setidaknya 5 pertandingan ini gua tabah lah, tapi masih nggak habis pikir gitu. Udah tahu backnya udah cedera semua, kenapa nggak berubah formasi atau gimana kayak gitu. Kedirian lo sebagai anak muda masih dipelihara dan itu bagian dari energi juga. Dan maksud gua kan ya lebih baik kan kayak begitu kan. Ya maksudnya ya sehat juga, refresh juga gitu. Terus ya hidup tetap harus balance gitu. Dan dari itu bisa berkontribusi untuk tugas-tugas yang sekarang balance. Jadi pelayan publik. Berat sih menurut gue karena tadi itu konsep orang atau persepsi orang terhadap politisi itu kan udah jelek banget gitu ya. Dan mudah-mudahan sih makin hari makin baik karena ada anak-anak muda yang bisa kita harapkan dan dia mewujudkan harapan publik. Dan gue banyak berharap sama lo, meskipun gue sebenarnya berharap sama orang tuh akan sia-sia, tapi mudah-mudahan ini tidak dan bisa menjadi pegangan nggak hanya gue tapi orang banyak punya keyakinan bahwa oke kok dengan politik kita bisa melakukan hal yang baik. Politik itu mulia. Terakhir juga ketemu sama Kang Emil yang lain yang di Bandung Jawa Barat yang ngerasa politik itu mulia. Cuman bagaimana merawat itu, kemuliaan itu tadi bisa menjadi manfaat yang lebih luas. Lo kan pertama datang ke sini dan didatangi kepala desa kan lo nggak bisa mampu memenuhi semua dan hanya dengan politik, dengan kebijakan yang lebih luas itu bisa dilakukan. Nah mudah-mudahan ini menjadi calling back juga buat kita atau buat lo sendiri. Mudah-mudahan support system, keyakinan lo dan ingat selalu dengan pesan ibu itu kan anjrit itu pasti sesuatu yang lo kalau mau melakukan hal yang nggak beres ingat itu langsung lo mundur lagi. Mudah-mudahan itu terwujud. Amin. Banyak sih gue dapet itu dan mudah-mudahan ini. Thank you. Selain tadi kita sepedaan seger, sekarang pikiran jadi seger. Tapi ini masih ada satu destinasi lagi. Lu janji ke hutan kota lu. Ya kita membuat itu. Oke. Thank you Vin ya. Thank you ya. Thank you. Ngobrol cukup panjang dan kita akan goes lagi. Ya.